Shalom HCC Family yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya yakin di bulan yang baru ini kita memasuki bulan Mei, ada pengharapan yang baru dan penyertaan Tuhan yang selalu baru dan selalu sempurna bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara, selamat menyaksikan Sunday Service online melalui YouTube kami, dan jangan lupa untuk mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya yang berada di rumah untuk menyaksikan ibadah online ini. Nah, saya akan membacakan ayat dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kami berterima kasih untuk Bapak Ibu yang selalu memberi dengan sukacita, menabur benih di rumah Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih, kiranya apapun yang Bapak Ibu Saudara tabur tidak akan pernah sia-sia. Dan saya yakin apapun yang Bapak Ibu tabur, semua itu akan Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, bisa scan barcode di sebelah sini, dan barcode ini diperuntukkan untuk rekening persembahan saja. Dan bagi Bapak Ibu yang mau mengembalikan milik Tuhan melalui perpuluhan atau janji iman pembangunan, boleh Bapak Ibu melihat rekening di bawah sini. Nah, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengajak kita semua untuk berdoa sekali lagi. Tuhan, aku berdoa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami sepakat berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Engkau sumber penyembuh kami Tuhan. Engkau yang akan menyembuhkan mereka dengan bilur-bilur Yesus. Dan kami berdoa bagi jemaat yang bergumul dengan usaha pekerjaan mereka saat ini Tuhan. Kami tahu ada campur tangan Tuhan yang akan selalu menyertai mereka, menyertai usaha dan pekerjaan mereka, sehingga apapun yang mereka pekerjakan, apapun yang mereka usahakan, Tuhan akan selalu membuatnya maju dan Tuhan akan selalu membuatnya berhasil. Kami juga berdoa bagi jemaat yang bergumul untuk pemulihan rumah tangga Tuhan. Aku yakin ada hati Tuhan, ada Roh Kudus yang membantu mereka untuk mau saling mencintai, untuk mau saling memaafkan, untuk mau dipulihkan Tuhan. Kami tahu Tuhan, sebagai manusia kami terbatas, tapi mari Roh Kudus, mari Tuhan bekerja secara bebas-bebasnya bagi jemaat yang bergumul untuk pemulihan rumah tangga. Dan kami juga berdoa bagi para dokter dan para tim medis yang ada di HCC Tuhan, bagi Dr. Daniel, Dr. Meli, Dr. Neni, dan Dr. Wulan Tuhan, serta tim medis yang ada Tuhan. Kami yakin Tuhan ada proteksi darah kuasa anak domba yang selalu memproteksi mereka semua Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, mereka akan selalu dalam lindungannya Tuhan. Mereka akan selalu diproteksi oleh kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Dan kami yakin Tuhan, Tuhan sendiri yang akan selalu menyertai mereka. Kami berdoa bagi pemulihan bangsa dan kota kami dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kami untuk menghadapi ini semua. Kami tahu ini semua proses Tuhan, proses yang diizinkan Tuhan. Dan satu hal
yang kami yakin Tuhan adalah sumber kekuatan dan pengharapan, dan Tuhan adalah sumber berkat yang akan kami selalu nantikan. Penyertaan Tuhan yang sempurna akan selalu menguatkan kami dan menyertai kami. Dan kami berdoa bagi jemaat HCC Palu dan Luwuk, biar mereka selalu tetap kuat, mereka selalu tetap merindukan firman Tuhan, mereka selalu berpegang kuat dalam firman Tuhan, dan Tuhan akan selalu menguatkan iman mereka dalam situasi dan kondisi apapun. Dan saat ini Tuhan, kami akan berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit. Kami berdoa bagi seorang ibu yang dirawat di rumah sakit karena penyakit tumor Tuhan. Kami tahu kami terbatas Tuhan, tapi kami yakin ada kekuatan, ada pemulihan, ada penyembuhan yang Tuhan nyatakan bagi ibu ini Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, pada waktunya Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan dengan luar biasa, dan akan ada mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan sehingga menjadi kesaksian bahwa Tuhan adalah penyembuh kami. Dan kami juga berdoa bagi seorang bapak yang sakit kanker pankreasnya Tuhan, yang sedang dalam perawatan di rumah. Aku yakin berdoa, dan kami semua hamba-hamba Tuhan serta jemaat-Mu sepakat berdoa di dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit sembuh, segala sakit penyakit tidak punya hak atas orang percaya. Kami tolak, kami ucapkan berkat kesembuhan dalam nama Yesus. Kami yakin Tuhan ada kesembuhan dan pemulihan yang luar biasa, dan akan banyak kesaksian bahwa Tuhan Yesus adalah Jehovah Rafa. Engkaulah penyembuh kami Tuhan. Kami berdoa bagi seorang bapak yang mengalami stroke dan dalam perawatan di rumah. Kami tahu Tuhan, tangan-Mu adalah tangan yang penuh kuasa Tuhan. Engkau jamah Tuhan, sehingga segala sakit penyakit stroke ini Tuhan boleh hilang dalam nama Yesus. Dan kami yakin Tuhan, Tuhan adalah penyembuh, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kesehatan, akan selalu menyertai mereka Tuhan. Kami berdoa bagi seorang ibu yang mengalami stroke ringan dalam perawatan di rumah, dan berdoa bagi seorang ibu yang bergumul untuk penyakit miomnya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan selalu menjamah setiap bagian yang sakit, setiap bagian yang mereka rasakan sakit. Kami yakin Tuhan Yesus sudah menjamahnya, Tuhan Yesus sedang menyembuhkannya, Tuhan Yesus sedang mengambil semua sakit penyakit, sehingga mereka boleh merasakan kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus saja. Dan kami berdoa Tuhan, bagi setiap keluarga yang bergumul untuk memiliki keturunan Tuhan, biarlah kerinduan mereka menjadi kerinduan Tuhan juga. Kami yakin Tuhan, kami berdoa bagi keluarga yang merindu untuk memiliki keturunan. Tuhan berikan kuasa-Mu, Tuhan berikan hikmat atas mereka, Tuhan berikan kekuatan. Ada kuasa Tuhan yang selalu mereka miliki. Ada kuasa Tuhan, ada firman Tuhan dalam hati mereka, sehingga mereka boleh melakukan firman Tuhan, mereka boleh mengingat firman Tuhan, dan mereka selalu percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan apapun yang mereka doakan, apapun yang mereka gumuli saat ini Tuhan untuk memiliki keturunan, Tuhan Yesus menjawabnya tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam ibadah kami Tuhan. Mari Tuhan bekerja sebebas-bebasnya, berikan hikmat yang baru, berikan sukacita yang baru, berikan pewahyuan yang luar biasa bagi kami. Dan mari Tuhan tetap tinggal diam dalam hati kami,
Sehingga kami boleh beribadah dengan sukacita, kami boleh beribadah dengan bersorak-sorai demi nama Tuhan yang luar biasa. Dan kami yakin Tuhan, kami akan selalu beribadah kapanpun untuk Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami siap beribadah saat ini dan kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Wow. Sekali lagi shalom. Saudara diberkati Tuhan, amin. Amin. Saya percaya yang ada dimanapun saudara berada, yang ada di rumah, ada ya pasti di rumah karena jangan keluar rumah saudara. Karena harus stay home dan ibadah dari rumah. Ikuti anjuran pemerintah, amin. Saudara, hari ini kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah sampai di minggu pertama di bulan kelima di tahun ini. Semua karena penyertaan Tuhan. Ada orang-orang yang tidak sempat menginjakkan kaki di bulan kelima. Kita harus bersyukur bahwa kita masih ada di hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, amin. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau terlalu baik, Kau teramat baik. Kami mau bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Layakan kami yang datang di pagi ini. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Dia baik. Terima kasih. Terima kasih. Kasih-Mu mengalir. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri yang ada di rumah saudara. Terima kasih Tuhan. Kerinduan hatiku tinggal dalam rumah-Mu selamanya, selamanya. Kau yang sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku. Dan ku takkan berpaling dari jalan-Mu. Dan ku takkan tinggalkan Engkau Tuhan, lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia. Ku inginkan
selamanya, melekat di hatimu. Biarlah Kau yang bertata, penuhi hati dan jiwa. Ku tinggikan selamanya, melebihi segala jalanku. Kerinduan hati kami, kerinduan hatiku, tinggal dalam rumah-Mu selamanya, selamanya. Kau yang sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku. Dan ku takkan berpaling dari jalan-Mu, dan ku takkan tinggalkan Engkau Tuhan, lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia. Ku inginkan selamanya melekat di hati-Mu. Biarlah Kau yang bertata, penuhi hati dan jiwa. Ku tinggikan selamanya, melebihi segala jalanku. Oh, melebihi segala jalanku. Kau yang sangat berharga, Kau yang sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku. Dan ku takkan berpaling dari jalan-Mu, dan ku takkan tinggalkan Engkau Tuhan, lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia. Ku inginkan selamanya melekat di hatiku. Biarlah Kau yang bertata, penuhi hati dan jiwa. Ku tinggikan selamanya, melebihi segala jalanku. Oh, melebihi segala jalan kami, Tuhan. Kau sangat baik, dan kami angkat puji.
kami agungkan Engkau dan kami sembah, sebab Kau Raja, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kibiri aralaba, keralaba, yaralaba, yaralaba. Kibiri aralaba, yaralamo. Sebab Tuhan baik, haleluya. Kami mengangkat pujian kami mengangkat sembah kami Tuhan, karena kami tahu hanya Kau Tuhan yang layak disembah, hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, kibiri yaralaba, 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 yaralaba. Ini hati kami, ini pujian kami. Kami mau katakan hanya Kau yang terhebat. Terima kasih. Oh, kibiri aralaba, kibiri aralaba, dan kami takkan bisa, dan ku takkan bisa bila hidup tanpamu. Ku ingin melekat dekati hatimu, dan ku takkan bisa bila hidup tanpamu. Ku ingin melekat dekat di hatimu, dan ku takkan bisa, dan ku takkan bisa bila hidup tanpamu. Ku ingin melekat dekat di hatimu, lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia. Ku inginkan selamanya melekat di hatimu. Biarlah Kau yang bertata, penuhi hati dan jiwa. Ku tinggikan selamanya, melebihi segala, lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia. Ku inginkan selamanya melekat di hatimu. Biarlah Kau yang bertata, penuhi hati dan jiwa. Ku tinggikan selamanya, melebihi segala jalanku, melebihi segala jalan kami. Dan kami sembah dan kami agungkan, sebab Engkau yang layak. Tiada nama lain
selain namamu yang patut disembah, patut dipuji. Terima kasih Kau Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Panggil nama Dia Jesus. Oh Jesus, Jesus, kami panggil namamu, kami membutuhkan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami bawa persembahan hati kami di altar kudus-Mu. Hadirat-Mu mengubahkan. Kiraralaba ya ralaba. Oh, dan kami takkan bisa hidup tanpa-Mu, dan ku takkan bisa bila hidup tanpa-Mu. Ku ingin melekat dekat di hati-Mu, dan ku takkan bisa bila hidup tanpa-Mu. Ku ingin melekat dekat di hati-Mu. Lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia, ku inginkan selamanya melekat di hati-Mu. Melekat di hati-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kami, Engkau Tuhan, Engkau Allah yang selalu setia. Orang lain mungkin boleh meninggalkan kami, keluarga kami boleh meninggalkan kami Tuhan, teman-teman kami boleh meninggalkan kami, tapi ada satu pribadi yang kami tahu tidak pernah berpaling dari hidup kami Tuhan. Engkau Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah. Karena kami tahu tidak ada jalan lain untuk datang kepada Bapa tanpa melalui Engkau Tuhan. Biarkan kami tetap mengasihi-Mu Tuhan. Biarkan kami tetap mencintai-Mu Tuhan. Biarkan kami memberikan hidup kami tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia.
ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Dan ku persembahkan hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan bahkan seluruh hidup kami, hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biarkan kami tetap cinta, biarkan kami tetap setia
untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Kau beri di dalam hidup kami. Mari bersyukur saudara buat apa yang Tuhan sudah beri di hidupmu hari-hari ini. Buat kesehatan yang Dia berikan, buat berkat yang Dia berikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Ini hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena penyertaan-Mu di dalam hidup kami tidak pernah berkesudahan. Mari selalu bersyukur saudara, dimanapun saudara berada saat ini. Mari bersyukur buat apa yang telah terjadi di dalam hidupmu, buat apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam hidupmu. Karena semua yang Dia perbuat baik adanya. Terima kasih, terlalu banyak Tuhan beri bagi kami. Kau sangat baik. Oh, haleluya. Haleluya. Tuhan, lihat hati kami. Lihat hati kami yang bersyukur Tuhan. Hati kami yang datang di hari ini Tuhan, yang datang menyembah di hadirat. Kami bersyukur buat apa yang Kau sudah sediakan Tuhan. Buat sehat, buat berkat semuanya Tuhan. Buat keluarga yang Tuhan berikan. Buat rumah ini terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Kau baik bagi hidup kami. Oh, terima kasih. Terlalu banyak yang Kau beri Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terlalu banyak, oh, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Oh, ku persembahkan dan kami persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia
untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Biarkan kami tetap cinta dan setia kepadamu Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Bapa, sebentar lagi kami akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk diisi kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya biarkan otoritas-Mu hadir Tuhan dan memberkati yang akan membawakan firman di hari ini Tuhan. Kami siap Tuhan menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Shalom, keluarga HCC yang diberkati Tuhan dimanapun sudah berada, di Palu, di Luwuk, dan di kota-kota yang lain. Saya senang sekali bisa ada bersama dengan saudara secara online hari ini. Nggak terasa ya, kita udah masuk di bulan yang baru, bulan Mei. Waduh, ada banyak tantangan yang kita hadapi di beberapa waktu ini. Tapi kalau kita masih ada hari ini, saya percaya berarti masih ada harapan, masih ada kemurahan, masih ada kebaikan Tuhan yang luar biasa. Bersyukurlah bahwa kita masih sehat hari ini. Bersyukurlah kita masih bisa kumpul dengan keluarga kita hari ini. Bersyukur juga di meja makan kita masih ada hidangan. Mungkin sangat terbatas, tapi syukuri apa yang ada hari ini. Karena waktu kita mulai bersyukur, hati kita senang. Waktu hati kita mulai senang, maka kita berkata hati yang gembira adalah obat. Itu jadi obat yang baik untuk menjaga imun tubuh saudara, jadi lebih sehat, lebih kuat di hari-hari ini. Hari ini kita masuk di puasa hari yang ketiga dalam Fast 21. Nah saudara bisa ikutin juga program live Instagram dan live Facebook saya setiap hari selama 21 hari ini. Kita akan doa sama-sama, kita akan sharing sama-sama tentang apa yang kita bahas selama 21 hari ini. Itu setiap jam 8 malam di Instagram saya maupun di akun Facebook saya akan live dan saya akan berdoa buat saudara untuk pokok-pokok doa yang masuk. Dan saya percaya kita akan semakin kuat dalam Tuhan. Mari terus kuat dalam doa dan puasa, karena saya percaya waktu kita tergerak dan kita bergerak ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, saudaraku, bulan ini kita ada dalam sebuah tema, yaitu holiness, kekudusan. Dengan pembahasan yang lebih detail, bagaimana kita menjadi jemaat yang bertumbuh menjadi lebih dewasa di dalam karakter kita, terus mengalami perubahan-perubahan dalam kekudusan kita. Karena satu tujuan kita adalah menjadi seperti Kristus, dipersiapkan jadi mempelai Kristus. Waktu ini waktu-waktu yang terakhir. Kalau sudah tanya sama saya, Pak, apakah Tuhan sudah mau datang? Saya nggak tahu. Tapi tanda-tandanya semakin dinyatakan. Sebab itu kita nggak tahu kapan waktunya. Persiapkan diri saudara. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Nah saudara, hari-hari ini dunia kita sedang mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Yang terutama secara cuaca, polusi saudara itu hilang. Wah, satelit-satelit memperlihatkan bagaimana negara-negara, terutama kota-kota besar yang biasanya tertutup dengan polusi, hari ini bersih. Ada yang berubah saudara. Pola kerja kita mulai berubah, yang dulunya harus masuk kantor, sekarang kerja dari rumah, saudara. Pola penjualan itu berubah juga sekarang. Semua serba online, saudara. Pola perilaku konsumen juga mulai berubah hari-hari ini. Kita nggak perlu keluar rumah, tinggal buka gadget kita, buka Instagram kita. Kita bisa melakukan semuanya secara online hari-hari ini. Bahkan pola ibadah pun, pola pelayanan yang terjadi hari ini. Kita nggak ada dalam gereja, tapi kita bertemu secara online. Pola pelayanan berubah. Bahkan pola anak-anak kita sekolah, belajar pun mengalami perubahan. Anak-anak saya hanya di rumah saja, semua pola mengalami begitu banyak perubahan. Krisis hari ini, saudaraku, memang merugikan banyak orang, membuat keadaan tergoncangkan. Tapi ternyata ada hal yang indah bahwa
krisis ini menghasilkan kreasi dan kreativitas. Di gereja kita ada home local market, saudara. Wah, ternyata luar biasa, ada banyak talenta-talenta yang muncul. Ada yang dulunya malu untuk jualan, hanya dimakan sendiri hasil masakannya. Hari ini dia berani jualan, wah ternyata enak, laku, menghasilkan. Saya lihat dari 1, 2, 3, 4, 5, wah muncul terus nih. Kreasi-kreasi, kemampuan-kemampuan yang tersembunyi selama ini semua muncul. Ada sesuatu yang mulai berubah hari ini, saudaraku. Keadaan di sekeliling kita berubah, bisnis, pekerjaan, lingkungan, keadaan semua mengalami begitu banyak perubahan. Tapi pertanyaannya gini, saudara. Bisa kita melihat semua keadaan ini berubah. Dalam perenungan saya mempersiapkan firman ini, timbul sebuah pertanyaan. Terus apakah saya berubah enggak? Saudara berubah enggak? Keadaan ini membantu kita enggak untuk mengubah bukan hanya pola bisnis, pola pekerjaan, tapi mengubah enggak diri kita hari ini? Karakter kita, sifat kita. Saya sebagai seorang suami, saya sebagai seorang papa, saya sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala, apakah ada yang berubah dengan saya hari ini? Jadi jangan sampai kita hanya sibuk melihat perubahan di luar, kita kaget dengan perubahan yang terjadi di luar sana, sampai kita lupa bahwa saya berubah enggak sih? Apakah perubahan saya lebih baik hari ini? Apakah perkataan saya berubah lebih baik hari ini? Apakah perbuatan saya berubah lebih baik hari ini? Apakah pelayanan saya berubah lebih baik hari ini? Bagaimana saya dengan istri saya hari ini? Apakah berubah jadi lebih baik? Saya dengan anak-anak saya dengan jemaat, saya dengan pelayanan saya, apakah ada perubahan yang lebih baik atau kita berubah jadi lebih buruk hari ini? Ini perlu kita renungkan hari ini, saudaraku. Ini perlu kita pikirkan juga. Jangan sampai kita hanya terkesima dengan perubahan yang di luar sana, sampai kita nggak sadar bahwa kita nggak mengalami perubahan apapun. Saya baca artikel, sampai akhirnya ada beberapa konten di Instagram Live atau dalam Zoom meeting, mulai membahas tentang hubungan dalam keluarga hari ini. Karena di negara-negara maju yang keluarga nggak boleh keluar rumah, harus bersama-sama. Itu saya bisa bayangkan suami istri yang biasanya, yang di kota-kota besar terutama, yang pergi pagi, pulang sore, pulang malam, dan ketemu hanya sebentar untuk mungkin ngobrol, say hello, makan, dan tidur. Besok pagi udah berangkat lagi. Dan tiba-tiba 24 jam ketemu terus. Dan ternyata ada banyak konflik-konflik yang terjadi. Ternyata ada banyak hal-hal yang selama ini tertutup, jadi terbuka lagi semua. Konflik banyak terjadi, bahkan sampai di sebuah artikel, di sebuah negara justru jadi perceraian. Konseling pernikahan banyak diminta. Karena apa? Karena banyak konflik yang terjadi. Nah sudah, mari kita lihat sama-sama kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Alkitab bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hari-hari ini kita harus mau diubahkan oleh firman Tuhan. Kita harus mau berubah. Dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita harus mau berubah. Nah, perubahan tidak pernah terjadi tanpa pembentukan. Perubahan tidak pernah terjadi tanpa sebuah pembentukan. Biarlah krisis yang terjadi hari ini menjadi alatnya Tuhan untuk membentuk kita. Biarlah keadaan hari ini menjadi alatnya Tuhan untuk bentuk diri kita. Untuk bentuk saya sebagai seorang suami, untuk bentuk saya sebagai seorang papa, untuk bentuk saya sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang gembala, ini membentuk saya hari-hari ini. Nah, biarlah keadaan yang terjadi hari ini bukan menjadi situasi yang kita akan sunggut-sunggutkan, kita akan mengeluh dengan yang terjadi. Wah, ternyata istri saya begini, ternyata suami saya begini, oh ternyata orang tua saya begini, ternyata anak-anak saya begini, oh ternyata keadaannya begini. Biarlah keadaan ini
menolong kita bersama untuk melihat, saya harus berubah. Saya harus berubah. Kita gak bisa menuntut orang lain untuk berubah, tapi kitalah yang harus berubah. Terkadang kita ingin sesuatu yang baik di masa depan, tapi kita gak berani berubah di masa kini. Karena perubahan-perubahan yang baik hari ini akan menghasilkan sesuatu yang indah di masa depan kita. Kalau saudara perhatikan patung ini patung Yesus Gembala. Ini terbuat dari kayu zaitun, sangat bagus, sangat indah sekali. Ini saya pajang di rumah, saudara. Ini ukiran yang sangat indah. Saya waktu lihat pertama kali ini di Bethlehem, saya jatuh cinta dengan patung ini. Saya suka sekali karena detail, indah dan sangat bagus. Wah, harganya lumayan juga. Dan ini bagus sekali, indah sekali, saudara. Nah, kita selalu terkesima, kita selalu terpesona, terkagum dengan sebuah hasil akhir. Wah, bagus sekali, wah indah sekali, wah bentuknya kok dombanya mirip sekali, mukanya Tuhan Yesus kok bagus sekali, semuanya sangat baik, sangat bagus. Kita selalu melihat hasil akhir, kita terpesona, wah luar biasa ya, wah hebat ya, wah keren ya, wah bagus ya. Kita selalu hanya suka melihat hasil akhirnya. Tapi tahukah saudara, sebelum dia menjadi sesuatu yang sangat indah dan baik dan keren ini, dia itu dimulai dari sebatang kayu mungkin yang gak ada bentuknya. Hanya gini aja. Kalau ini sudah pajang di rumah, indah gak? Nggak indah, nggak bagus. Saudara jual ini, nggak ada orang mau beli. Maksud apa? Enggak, ini nggak ada harganya, saudara. Ini nggak ada harganya. Tapi coba kalau ini, saudara jual, wah orang mau beli, orang mau pajang. Oh dia taruh di etalase rumahnya, wah keren. Orang lewat, oh bagus ya, wah keren ya, beli di mana? Ini, sudah taruh begini, nggak ada orang tanya beli di mana. Kalau orang masuk ke rumah saudara, orang bilang gini, ini aneh, kok kayu gini ditaruh di etalase rumah, kok kayu gini taruh di atas rak yang bagus. Atau disandingkan begini gitu saudara. Sebelahnya patung ini sebelah gini. Orang saudara aneh. Nggak ada yang mau beli yang begini. Nggak ada yang mau beli. Ini nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Tapi untuk jadi seperti ini, dia dimulai dari sini. Dan kayu ini harus bersedia untuk dipahat, dipotong, dikikis, diamplas, saudara. Mungkin kalau dia bisa ngomong, dia bilang gini, woi sakit, woi pelan-pelan, woi gak enak. Kenapa saya dipotong-potong? Kenapa saya dikikis? Kenapa saya diamplas? Ini sakit sekali. Aduh ini penderitaan. Aduh, saya gak mau, saya berhenti. Kalau kayu ini gak mau dibentuk, nggak mau dipotong, nggak mau diamplas, nggak mau digergaji mungkin, nggak mau dikikis mungkin, dia hanya akan terjadi kayu seperti ini. Nggak ada nilainya, nggak ada keindahannya, nggak ada yang bagus-bagusnya. Tapi waktu dia membiarkan dirinya untuk berserah dan merelakan dirinya untuk mulai digergaji, mulai dipotong, mulai dipahat, mulai diamplas. Sakit memang, nggak enak memang, penderitaan memang. Ada luka-luka yang terjadi. Oh diproses, dibentuk. Tapi dengan berjalannya waktu, 1 hari, 2 hari, hari ketiga dipoles. Maka dari kayu yang tidak bernilai dan tidak berharga ini, dan gak bagus ini, dia berubah menjadi seperti ini. Indah, bagus, ada nilainya, ada harganya. Semua orang akan kagum, bagus ya, keren ya, luar biasa ya. Tapi kita perlu tahu, untuk jadi indah, luar biasa, keren dan bagus ini, dia harus dikikis, dia harus dipotong,
dia harus diamplas, dia harus dibentuk. Ada lembah kekelaman, ada penderitaan, ada air mata mungkin. Hari ini, kalau engkau sedang melewati keadaan seperti ini saudaraku, berserahlah sama Tuhan, bilang gini, buatlah apa yang Tuhan pandang baik. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Biar izinkan tangan Tuhan bentuk saudara. Izinkan tangan Tuhan mulai kikis saudara, amplas saudara, pahat saudara. Karena waktu Tuhan lakukan itu, bukan dia lagi marah, bukan dia lagi benci sama saudara, bukan dia lagi hukum saudara, tapi dia sedang membuat engkau menjadi indah menurut pemandangannya, menurut kehendaknya. Biarkan tangan Tuhan bentuk saudara. Pak Pendeta, bagaimana tangan Tuhan bentuk saya? Tangan Tuhan waktu bentuk Yusuf datangnya gak jauh-jauh. Dari kakak-kakaknya yang iri dengan dia, yang tangkap dia, yang buang dia, mau bunuh dia dan jual dia. Tangan Tuhan gak jauh dari hidup Daud. Dari siapa? Dari kakak-kakaknya juga, dari saudaranya sendiri. Dari siapa? Dari rajanya, pemimpinnya, mertuanya sendiri, Saul. Yang mau bunuh dia. Terkadang tangan Tuhan itu gak datang langsung tiba-tiba Tuhan bilang gini, "Hei Roni, saya mau bentuk kamu Roni." Gak gitu. Tangan Tuhan akan datang lewat istri saya, anak-anak saya, lewat orang-orang di rumah saya, lewat teman-teman dalam pelayanan, lewat Riko juga. Dia menjadi tangan Tuhan untuk bentuk saya. Lewat teman-teman pelayanan yang ada di gereja ini, lewat para pemimpin yang ada di gereja ini. Itu jadi tangan Tuhan juga buat bentuk saya. Jadi waktu ada orang-orang di sini saudara, orang-orang terdekat dengan saudara, yang hari sepertinya menyakiti saudara, yang sepertinya hari ini merugikan saudara, yang melukai engkau. Mungkin itu tangan Tuhan yang sedang membentuk saudara dari yang tidak ada apa-apanya ini. Yang gak ada berbentuknya, yang gak bagus, yang tidak indah dan tidak bernilai ini. Menjadi seperti ini. Orang-orang akan kagum, wow, hebat hidupnya. Tapi untuk jadi seperti ini, saya tahu kita lewati banyak hal dibentuk sama Tuhan. Sebab itu hari ini, buka hati saudara. Jangan berontak, jangan marah, jangan balas. Jangan. Mungkin itu tangan Tuhan sedang bentuk saudara. Bilang, Tuhan, terima kasih. Bentuk saya seperti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Seperti kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Jadi seperti Tuhan, bukan seperti dunia ini. Biarlah sepanjang bulan Mei ini saudara, melewati hari-hari di depan kita gak tahu apa yang terjadi. Izinkan Tuhan bentuk saudara. Izinkan tangan Tuhan hadir lewat orang-orang terdekat di dalam rumah saudara sendiri. Orang yang sedara dengan saudara. Jadi alatnya Tuhan. Saya tahu kadang-kadang itu menyakitkan. Saya tahu kadang-kadang itu gak mengenakan. Saudara rasa terluka. Saya sedih. Kau dituduh untuk sesuatu yang kau gak lakukan. Kau dikata-katai. Apapun itu saudara. Buka hati saudara. Gak usah lawan. Bilang, Tuhan, bentuk aku seturut kehendak-Mu. Bentuk aku sesuai apa yang Tuhan mau. Dan saudara akan lihat, Tuhan bentuk saudara dengan indah banget. Tuhan bentuk saudara dengan luar biasa. Sehingga engkau jadi segambar dan serupa dengan Kristus. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Saya berdoa firman ini menguatkan saudara semua.
Mari bangkit berdiri sama-sama. Siapkan anggur dan hosti saudara. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bejana-Mu Tuhan. Bahwa kami masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Bahwa kami jadi indah di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Doa kami pagi hari ini Tuhan. Kami ingin mengiring-Mu seumur hidup kami. Kami ingin masuk dalam rencana-Mu Bapa. Agar pikiran kami, kehendak kami serahkan padamu. Terima kasih Tuhan. Kekuatan Oh, di jiwaku. Amin. Haleluya. Ketenangan batinku. Oh, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. amin. Tersungkurku di kaki-Mu. Oh yes God. Rasakan hadirat-Mu. Oh Tuhan. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, Kami serahkan. ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu. Ini doa kami Tuhan. Seumur hidup kami. Masuk Kami mau mengiring Tuhan. Dalam rencana-Mu Tuhan. Kami dibentuk. Pikiran kami, kehendak kami. Oh, Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Amin. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami bejana untuk memuliakan-Mu. Doa kami saat ini Tuhan, dimanapun kami berada, jadikan kami bejana-Mu. Dan kami mau Tuhan bentuk kami untuk terus berubah sebagai suami, sebagai papa, sebagai istri, sebagai mama, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pendeta. Bentuk kami Tuhan. Jangan biarkan kami dalam keadaan yang buruk. Jangan biarkan kami dalam keadaan yang tidak baik. Kami mau Tuhan bentuk kami supaya dia lebih indah, lebih baik, lebih hebat, lebih luar biasa Tuhan. Bentuk kami Tuhan, bentuk kami Tuhan. Kami gak minta proses itu dilakukan dari kami, tapi kami minta dalam nama Yesus, beri kami kekuatan,
Beri kami kesabaran untuk melewati proses dibentuk oleh Tuhan. Untuk jadi bencana-Mu yang lebih indah. Sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik. Bukan menurut kami, bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu. Kianaralaba yararabaralaba raralaba. Kiriararalaba rararabaralaba. Shekeremehararalaba yararalaba. Biarkan Roh Kudus berbicara dalam hati saudara. Menerangi hatimu lebih lagi dengan firman dan kebenaran ini. Kalau Roh Kudus berbicara kepadamu, kalau firman ini menegur engkau, jangan keraskan hatimu. Buka hatimu. Biarkan Roh Kudus mengubah keadaanmu, menegur engkau, menyingkapkan segalanya. Dan engkau mau bilang, Tuhan, ampuni. Aku mau berubah. Sebelum engkau menerima tubuh dan darah Yesus ini, biarkan dia mengurapi engkau. Shedebe hararalabara. Korebe hararalabara. Korebe hararalabara. Korebe hararalabara. Korebe hararalabara. Korebe hararalabara. Shedebe hararalabara. Roh Kudus sedang berbicara kepada beberapa orang di antara saudara saat ini. Dia sedang menegur, meneguhkan dan menguatkan engkau melewati prosesnya hari ini. Korebe haralabaralabaralaba. Korebe haralabaralabaralaba. Korebe haralabaralaba. Mari siapkan hati saudara untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari angkat roti itu tinggi melebihi kepala saudara. Kuduskan kami Tuhan, layakan kami Tuhan. Kami percaya ada kuasa dalam perjamuan kudus. Kami percaya kami yang sakit, tumor, cancer, apapun Tuhan, bahkan yang ada virus corona sekalipun, kami percaya ada kuasa dalam perjamuan kudus, ada kesembuhan dalam nama Yesus. Karena firman-Nya berkata, oleh karena bilurnya sakit kami sembuh. Dalam nama Yesus. Kami percaya kematian membawa kemenangan buat kami. Kuasa perjamuan kudus itu berkuasa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus dengarkan firman. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang atas kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Yesus. Kami percaya ini bukan cawan anggur biasa. Ini darah Yesus yang berkuasa, mentahirkan, menguduskan, menyembuhkan kami, sehingga nggak ada virus bakteri yang berkuasa atas tubuh kami dalam nama Yesus. Kami dan seisi rumah kami sehat. Dalam proteksi darah Yesus. Kami semua aman dalam perlindungan Tuhan di dalam nama Yesus. Dengarkan firman. Demikian juga Yesus mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kasih Tuhan, bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, kami bersyukur. Kami bersyukur karena kami yang sakit mulai disembuhkan. Kami bersyukur bagian-bagian tubuh yang lemah mulai dikuatkan dalam nama Yesus. Kami bersyukur organ-organ tubuh yang rusak mulai disembuhkan dalam nama Yesus. Kami bersyukur kanker, tumor hilang, sembuh, dihancurkan
dalam nama Yesus. Jantung kami sehat, ginjal kami sehat, empedu kami sehat, semua paru-paru kami sehat, tubuh kami sehat. Dalam nama Yesus kami dipelihara sempurna sepanjang bulan ini nih. Kami diberkati, kami dicukupkan, tidak kekurangan. Dalam nama Yesus kami aman dalam perlindungan Tuhan. Bisnis kami diberkati, usaha kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, keuangan kami diberkati, bangsa Indonesia diberkati, dan beserta bangsa kami dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Bersyukur untuk jemaat yang sampai hari ini Tuhan tetap memberi persembahan. Mereka berkorban untuk mengembalikan milik kepunyaan Tuhan. Mereka peduli untuk sesama mereka melalui rekening diakonia. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Tidak mudah di masa-masa sukar ini. Tapi Kau melihat iman setiap jemaat-Mu Tuhan. Mereka beriman seperti Ishak berani menabur di tanah kering. Mereka beriman seperti janda di Sarfat. Aku berdoa mujizat Tuhan terjadi buat mereka. Tidak kekurangan di masa sukar. Tuhan buka pintu berkat, ide-ide yang kreatif. Tuhan buka jalan yang tertutup. Tuhan berikan ide-ide yang baru dalam nama Yesus. Tuhan berkati kami semua. Berkati gereja ini, jemaat yang ada di Palu, jemaat yang ada di Luwuk juga Tuhan berkati. Kami berdoa untuk keluarga daripada Kofang, Silinda, kehilangan papa terkasih mereka beberapa waktu yang lalu. Juga buat Cis Herli, kehilangan suami terkasih Kodance Tuhan. Kami berdoa, Tuhan kuatkan keluarga-keluarga ini Tuhan. Kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Tuhan kuatkan, beri penghiburan, beri pengharapan untuk mereka. Karena kami percaya orang-orang yang kami kasih itu, mereka udah bahagia bersama dengan Bapa di surga. Punya tempat yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kami untuk ibadah hari ini, bersyukur untuk kemurahan kebaikan Tuhan. Berkati jemaat dan semua kami yang dalam doa puasa selama 21 hari ini. Tuhan urapi kuatkan kami semua. Mari angkat kedua tangan saudara. Diberkati Tuhan setiap tangan yang diangkat saat ini. Tanganmu tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan buat sukses, diberkati. Engkau bahagia bersama dengan keluargamu, menikmati kebaikan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan jemaat Tuhan, kembalilah dengan kebaikan, kemurahan, kasih sayang Tuhan. Pulanglah dan jadilah berkat dan terangmu di rumahmu, dimanapun kau berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati semua jemaat, tetap sukacita, tetap bahagia, tetap sehat, Dia berkati Tuhan. Amin.